yang polisinya ngotot, tetapi jaksanya slow down, KPK-nya nggak memposisikan untuk membuat ini lebih clear. Pak Saud ini gimana, di rumahnya udah 74 kilo. Iya, hukum tuh nggak begitu. Perdebatan nanti di pengadilan. Hakim yang akan memutuskan. Ada sekian US dollar masuk ke parlemen, kita nggak tahu yang nerima itu siapa. Apakah yang di parlemen itu masih ada di sana mereka sekarang? Hukum tidak dibangun dengan dendam. Orang yang sudah ditahan itu kita appreciate. Tahun 2018 kita udah ingatkan. Ada 3,3 juta hektar kelapa sawit problem. Bertambah jadi 6,6. Di PKH ini katanya sekitar 6,6 lebih. Saya kan mau ngasih makan orang. Kok saya di sana triliunan dibiarin? Cara ngomong ini logical fallacy, bro. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Hari ini netizen, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya dan sahabat netizen, Dr. Saud Situmorang. Selamat datang, Bung Saud. Terima kasih. Aduh, kayaknya loh ini Bung Saud, saya lihat ini. Agak lemas. Agak sedih, lemas Bung Saud lihat KPK-nya. Agak hitam sedikit. Oke. Bung Saud, kemarin Febri udah ditahan. Ya, kita lihat kasus Febri Ardiansah ex Jampitsus sudah dilakukan penahanan, tapi kemudian dititipkan di rutan KPK. Karena kebetulan mungkin KPK juga dilibatkan sebagai korsubnya, koordinasi supervisinya, tapi dia nggak melakukan penyidikan, hanya dititipkan. Menurut Bung Saud nih, apa yang kemarin Bung Saud bisa simpulkan pada saat penahanan itu? Ada nggak sesuatu yang agak janggal atau gimana menurut kacamata Bung Saud nih sebagai komisioner KPK? Iya, dari awal sih case ini memang ada favoritism ya, ada apa namanya memihak gitu ya. Konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan tentu dalam bahasa kita itu. Oke. Nah, kenapa kita bilang begitu? Itu terlihat ketika kemudian sejumlah ilmuwan ataupun katakanlah pengamat yang disebutnya Londo Ireng kan. Pasal dia Londo Ireng. Londo Ireng, aduh. Kita ini Londo Ireng ya? Londo Ireng kita semua ini, makanya belum. Lu harus nuntut ini. Londo Ireng kita ini semua. Sejumlah Londo Ireng. Ya, pengamat itu mengatakan kan bahwa kita ini kan dinilainya itu apa? Kita melihat kan prosesnya itu kan tidak sesuai dengan KUHP ya. Kan orang kan harusnya P21 baru dilimpahkan dan seterusnya. Dari urutan-urutan itu sudah terlihat. Kita tinggal dalam pikiran saya waktu itu kita tinggal melihat keanehan berikutnya. Ya, ternyata keanehan berikutnya tidak normatif sebagaimana ketika kemudian orang diputuskan dia harus pakai rompi. Karena itu kan yang dialami oleh tersangka atau terduga tindak pidana lainnya yang sudah masuk dalam penyidikan. Jadi dari situ tentu kita akan pertanyaan berikutnya, keanehan apa lagi nih ke depan, kan gitu. Nah, supaya tidak ada keanehan-keanehan itu, dan itu yang saya sebut selalu di Bapak Media, memang resikonya sangat besar kalau ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Nah, kemudian bagaimana koordinasi supervisi yang sebenarnya ada disebut sebagai wewenang KPK, nah itu kata-katanya wewenang loh, bro. Jadi kalau bro punya wewenang nih, nggak bro gunakan wewenang itu, bro itu manusia macam apa sebenarnya? Manusia penakut. Kira-kira gitu ya? Iyalah, ada wewenang kok. Itu di pasal 10A itu jelas itu, dan indikator-indikatornya jelas. Jadi KPK manusia penakut? Iya, sangat penakut, karena dia diberi wewenang. Tapi dia nggak dia gunakan itu ketika itu. Kan kita tahu, kan katanya dari awal, case ini kan dilaporkan kepada 3 institusi itu kan. Artinya dia mengikuti perkembangannya. Dia tahu ya? Iya, kalau dia nggak tahu, salah besar. Paling tidak orang-orang di bawah tuh, di bawah maksud saya di bawah lantai 15 ke bawah itu, perlu dipertanyakan, nggak bisa mengikut. Soalnya dia bisa menyarankan ke pimpinannya, Pak ambil alih Pak, saya pelajarin kasus ini. Ya kita kan tujuannya KPK dibentuk itu kan koordinasi supervisi monitoring kan. Masa Anda nggak monitor kondisi Indonesia ini, bakal kasus mana yang meledak, ya kan PKH mana yang bakal jadi sorotan dan seterusnya. Jadi saya katakan berisiko kalau itu ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Nah kemudian kalau itu ditangani KPK, hanya dititipkan, itu pun prosesnya menjadi pertanyaan kita. Prosesnya tidak melalui seperti yang dituntut oleh banyak orang, dia harus pakai borgol, pakai sebagaimana KPK ketika menentukan seorang tersangka gitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita melihat bagaimana proses ini bisa terjadi dan bagaimana ke depan, mungkin akan menjadi sedikit lebih aman memang kalau ditaruh di KPK.
Karena kan kita hari ini mendengar juga ada yang meninggal segala macam itu kan. Oke. Kita nggak tahu tuh siapa itu yang meninggal itu yang katanya mulutnya berbusa segala macam itu. Oke. Nah, itu kan juga banyak yang aneh-aneh kan. Jadi itu yang saya bilang, kasus ini baru 2 cm dari 100 meter yang harus kita dalamin. Oke. Ini baru 2 cm nih bro, udah kemana-mana nih sekarang. Nah persoalannya kita titipkan di KPK, kita maksudnya negara, memang resikonya menjadi lebih rendah. Oke. Untuk kemudian dia mengatur, mengorkestrasi, menghilangkan barang bukti, Meninggal. dan segala macam lah kemungkinan bisa terjadi kan. Oke. Karena di KPK kan di meja pimpinan KPK itu bro masih ingat kan ada kamera tuh kan. Kita bisa lihat. Bisa lihat 24 jam kan, lagi tidur, lagi ngantuk-ngantuk, lagi nonton TV, dia kelihatan tuh di situ. 24 jam bisa pantau. Tapi maksud saya adalah kita berharap, sekali lagi saya katakan, hukum tidak dibangun dengan dendam. Orang yang sudah ditahan itu kita appreciate. Oke. Mudah-mudahan dia tidak berbelit-belit. Oke. Untuk kemudian nanti hal-hal yang meringankan. Kalau dibangun dengan dendam kan, yang penting terduga tidak bersalah, dan artinya gini, sampai dia diputuskan bahwa nanti dia bersalah. Gitu. Artinya, ya kita minta kepada yang bersangkutan, Pak ini Anda harus membuka ini, kalau mau melihat Indonesia ke depan. Ya kan, kita mengerti lah yang namanya state capture corruption ini kan dari atas sampai bawah. Nggak mungkin dia sendiri juga itu kan. Iya kan, nggak mungkin Pak, pimpinannya pasti gimana cerita ini, Mas kau lebih banyak dari Masku, bisa aja begitu kan, bisa aja begitu kan. Jadi artinya ini persoalan besar yang kemudian kita harus kita liatin rame-rame gitu, kira-kira gitu bro. Oke. Bung Saud, menarik tadi yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya kasus 3 yang besar itu apa tuh, Asabri, Krakatau Steel, kemudian Batubara. Tadi Anda katakan sebenarnya juga dilaporkan di KPK awalnya kan? Apa yang menyebabkan KPK kurang merespon, Pak Saud? Apakah KPK takut atau ada konflik kepentingan atau apa? Ya mungkin mereka nggak baca undang-undang ya, karena kan undang-undangnya itu kan kasus grand corruption kan, targetnya kita dulu itu kan grand corruption. Tapi kemudian grand corruption ini nggak gampang. Nah, tetapi kalau kemudian asumsinya bahwa satu lembaga yang melaporkan ketiga institusi tadi, kemudian institusi yang bergerak satu institusi nggak apa-apa. Cuman pertanyaan kita, kok bisa jadi bisa-bisanya gitu, mereka tidak mengembangkan, karena ini sangat prioritas kan. Akhirnya lari ke blackout, terus kemudian lari ke dampaknya, kepercayaan investor, terus kemudian persaingan, terus kemudian pasar modal dan seterusnya kan larinya itu kan sebenarnya main course-nya KPK kan, daripada sekedar ngambil-ngambilin bupati karena urusan izin gitu loh, ya kan, ya kan. Kita nggak mengatakan itu tidak penting karena penderitaan masyarakat di bawah juga dibuat oleh perilaku bupati, wali kota dan seterusnya, gubernur dan seterusnya ini cukup banyak yang membuat rakyat menderita. Tapi kalau kita mau mengatakan dengan resource yang terbatas di KPK, Anda harus punya priority. Nggak bisa Anda menjadi Mr. Clean, semuanya harus dibereskan. Yang prioritinya adalah yang grand corruption ini, state capture corruption, political corruption gitu. Oke, jadi berarti memang ada kewenangan yang tidak digunakan oleh KPK ya? Tidak digunakan. Menurut saya, pertanyaan Bung Abram tadi, apakah mereka dalam posisi merasa kenapa mereka tidak menggunakan wewenang? Karena memang saya selalu mengatakan problem negeri ini adalah diawali bencananya ketika kemudian undang-undang KPK itu diganti, itu berubah semua kan, sistem nilai berubah, metode kerja, mindset berubah, semua berubah. Jadi rontok marwahnya. Jangan-jangan dia untuk bisa seperti Pak Agus ngelawan, hentikan dilawan sama dia itu nggak ada yang berani gitu sekarang ini. Terus gimana? Oh ini ada yang pro 5% Pak, ya nggak usah lapor, diamin aja. Nanti kita tanya juga suruh hentihin. Bisa aja begitu kan, kita bagian dari pemerintah gitu. Jadi maksud saya, sebenarnya kan kalaupun presiden kan harus dibawa undang-undang, nggak mesti takut juga. Walaupun dia bagian dari pemerintah, kalau dia mau perform dia bisa melaksanakan segala sesuatu. Kan dia pelaksana undang-undang kok. Disebut lagi di pasal yang 10A itu, walaupun sampai hari ini kita belum bisa terima undang-undang 19 itu ya, karena KPK menjadi bagian pemerintah yang lemah gitu. Kira-kira gitu. Secara institusi memang dia di bawah rombongan eksekutif, tapi ada pasal yang mengatur bahwa dalam menjalankan tugas penegak hukumnya dia tetap independen. Harusnya itu yang digunakan. Iya, harusnya begitu. Dan mungkin Bung Abram harus sering berkunjung ke sana tuh, ajak mereka diskusi. Bung Saud lah. Masih ingat kan alamatnya? Saya kasih alamatnya nanti. Oke, menarik percakapannya. Bung Saud, kan menarik nih tadi Bung Saud bahwa banyak persoalan-persoalan yang sedang menyelimuti KPK ya. Termasuk misalnya tadi Bung Saud katakan bahwa dia asik terperangkap dengan kasus-kasus yang ada di daerah bupati-bupati sehingga dia hampir lupa
ada yang tupoksinya, yang prioritas. Dan itu perintah undang-undang tuh. Ya, perintah undang-undangnya dia nggak jalankan. Kewenangannya kita tulis ya. Menurut Bun Saud, apa yang harus dilakukan KPK ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kasus Firly ini? Kalau untuk kasus ini paling tidak di sana kan ada, kalau dulu kan itu direktur ya. Sekarang kan levelnya deputy. Levelnya koordinasi supervisi itu deputy levelnya. Jadi artinya itu dinaikin satu tingkat yang menurut saya itu sebenarnya membuat KPK bisa lebih fleksibel untuk kemudian mensupervisi para penyelidik 9 orang ini. Apalagi, tapi kalau saya lihat senioritasnya agak beda tuh. Deputi Korsum di KPK itu lebih junior dibandingkan dengan 9 orang itu. Ya, harapannya dia harus berani bicara, saya atas nama undang-undang loh ya, bukan atas nama lu junior. Nah itu yang terjadi ketika Pak Susno di Bandung jadi Kapolda dia, yang supervisi dia di bawah, pangkatnya lebih di bawah loh. Dia mengaku itu. Saya ikut perintah karena saya tahu KPK itu independen, bukan KPK yang sekarang, dia bilang begitu kan. Jadi artinya supervisi yang tadi kita harapkan dari deputi ini bisa jalan sehingga kasusnya bisa berkembang. Dan kalaupun mereka sangat lambat, KPK harus, karena mensupervisi kan dia akan bertanggung jawab ke masyarakat kan. Walaupun secara undang-undang dia bertanggung jawabnya pemerintah, tapi by definition dia sebenarnya bertanggung jawab ke masyarakat. Jadi dia harus melaporkan, KPK harus melaporkan, supervisi apa yang sudah Anda lakukan. Anda punya target nggak? KPI Anda apa di kasus ini? KPI kami kasus ini sebelum 17 Agustus bila perlu udah masuk ke pengadilan. Misalnya. Nah, jadi dia harus ada tahapan-tahapan sehingga kita bisa patok itu kan. Kalau bergeser apa masalah gitu. Dan sebenarnya kalau dia penyidik penuntut itu kan sudah ngelihat tuh kasus itu. Oh, ini masih simpel ini. Yang lain tuh bisa dipecah-pecah kan, bisa di splitting atau diapain segala macam itu bisa dibuat. Yang paling penting keadilannya muncul dan kita tahu siapa sebenarnya pemain utama, siapa berperan, siapa mengatur siapa, ya kan? Kemudian siapa menerima yang menikmati hasil kan, susah gitu. Itu kan udah kelihatan Pak. Nggak terlalu sulit untuk kita bisa mengatakan target sebelum 17 Agustus, gua harap nih udah masuk pengadilan, udah P21, nah, kan gitu, simple kan? Jadi jangan sekedar oh iya kedatang. Bro, pertanyaan di negeri ini selalu how-nya itu gitu. Presiden selalu bilang kejar ke Antartika, tapi begitu kita tanya how, bingung dia kan? Iya kan? How-nya itu jangan dianggap remeh itu how itu, persoalan how itu. Antartika antar kita ya. Iya. Jadi how-nya bagaimananya itu yang saya bilang katanya supervisi. Coba jelaskan ke kita, bagaimana Anda bersupervisi itu? Itu kerjaan kami. Enggak, people harus tahu, rakyat harus tahu, udah tahapan di mana, sampai di mana. Nah, itu yang namanya KPI kan, Key Performance Indicator, ada patokan. Nah, itu yang paling penting kalau mereka mau mensupervisi itu. Kalau enggak ya nanti kayak mesin-mesin biasa aja gitu loh. Oke, Bun Saud, menarik tadi Anda bilang kan harusnya udah kelihatan tuh kalau dia betul-betul menjalankan fungsi KP-nya, uang itu kemana, siapa yang memberikan. Tapi kan ini yang menarik Bun Saud, harusnya ini fungsi Korsup KPK menjelaskan ya. Betul kita sudah tahu bahwa predikat crime ini adalah korupsi, kemudian di TPPU. Tapi kan kita nggak tahu tuh jenis korupsi apakah suap, gratifikasi atau pemerasan. Itu kan belum dijelaskan sehingga kenapa menjadi penting untuk kita tahu jenisnya, misalnya suap kah, gratifikasi kah, atau pemerasan, supaya kita tahu tuh siapa yang pemberinya gitu dan lain sebagainya, supaya kasus ini bisa dikembangkan terus. Menurut Bun Saud apa yang keliru nih? Saya setuju dengan itu. Per hari ini kita masih tanya apakah ini hanya di pasal 12E, 12E kecil atau 12B besar, ya kan? Atau kalau kerugian negara bisa juga kan? Karena kan kita bicara kemarin blackout-nya itu dituduh, apakah dia masuk di situ? Itu kerugian negara juga. Jadi kemungkinan bisa pasal 2, pasal 3, menyalahgunakan wewenang, bisa juga pemerasan dan seterusnya. Ini yang belum bisa kita lihat di publik kan? Nah ini yang maksud saya sebenarnya dari awal. Kenapa penyelidikan itu harus tertutup-tertutupnya, kemudian penyidikan itu harus dilakukan seterbuka-terbukanya. Per hari ini, Bung Abraham pernah dengar nggak dia dikenakan pasal berapa? Iya, masih pertanyaan kita kan? Makanya saya bilang predikat crime-nya kita belum tahu kan? Korupsi apa, kalaupun dia korupsi, jenisnya apa yang mana? Nah itu yang menarik sebenarnya di kasus ini, sehingga kemudian banyak anak semester 1 pun Fakultas Hukum bertanya gitu, ini di mana? Nah, oleh sebab itu, ini juga salah satu bagian yang harus dijelaskan ke publik kronologisnya. Di 3 proyek yang disebutnya tadi itu, mulai di Jiwasraya, kemudian Krakatau Steel, dan kemudian blackout kemarin itu di mana prosesnya? Ini kan kita bertanya masyarakat,
apa peran dia, perbuatan dia apa. Kan itu kan yang orang kan dilihat kan perbuatannya sehingga peristiwa pidana yang terjadi. Nah itu yang saya bilang, karena memang ini terlalu lama, kita kayaknya ini jadi ya udahlah, lu ngerti lah pokoknya ini Jiwasraya ini kan ada orang dipenjarain katanya gitu kan. Lu udah ngerti aja lah, dijabarin sendiri. Nggak bisa begitu bro. Publik harus dijelaskan di mana perbuatan dia di 3 hal ini. Dia ngapain di situ? Ya kan? Kalau memang katakanlah dia memperoleh sesuatu, nggak mungkin juga secara gratis kan. Ada perbuatan dia yang dilakukan sehingga kemudian kita kenakan dia. Apakah itu pasal 23 atau 12 B besar E kecil dan seterusnya, nanti itu kan harus dilihat. Ini yang termasuk saya bilang dalam jangka dekatnya harus dijelaskan ke publik. Ini loh perbuatannya 3 ini. Kan kemarin ada 3 sprindik baru, mungkin mereka pisah-pisah, kita nggak tahu. Nah itu juga bagian-bagian yang harus dijelaskan ke publik. Sehingga kemudian kan persoalan kepercayaan itu bisa muncul oleh kehadirannya KPK di situ. Kira-kira gitu bro. Jadi menurut Bung Saud bahwa yang seharusnya bisa menjelaskan itu tentang duduk persoalannya, ya, posisi kasusnya, pasal-pasal yang dikenakan, itu KPK atau kejaksaan? Saya pikir akan menjadi lebih netral kalau KPK melihat itu. Kalau di posisinya kembali kan itu koordinasi supervisi itu kan. Kan di koordinasi supervisi itu kan kelihatan nanti itu di mana lambatnya. Karena asumsi kita per hari ini kita belum bisa pastikan ini harus tanggung jawab loh. Kita baru masih common sense. Pak Saud ini gimana di rumahnya udah 74 kilo. Iya, hukum tuh nggak begitu. Hukum tuh nggak bisa. Perdebatan nanti di pengadilan. Hakim yang akan memutuskan. Artinya bagaimana penyelidik-penyidik, kemudian KPK sebagai koordinasi supervisi menjelaskan ke publik, keadilannya muncul. Karena orang luar juga akan aneh ngelihatnya. Kok aneh ya high profile person kayak begini cara menyelesaikannya. Artinya dunia internasional melihat sangat high profile person yang polisinya ngotot, tetapi jaksanya slow down, KPK-nya nggak memposisikan untuk membuat ini lebih clear. Ya jadi akan lebih mendapat image yang jangan lupa Januari kita indeks persepsi korupsi keluar loh. Ini berapa bulan lagi nih? Sudah dekat ya? Sudah dekat nih besok bulan 8 nih. Berapa bulan lagi indeks persepsi korupsi? Sudah mulai dinilai. Yang sekelas Nepal hari ini bisa turun ke 30. Itu bisa lebih buruk dari Nepal. Bisa. Oke, Bung Saud, berarti menurut Bung Saud sebenarnya disinilah peran KPK, peran Korsumnya, dia keluar menyampaikan posisi kasusnya agar supaya tidak menimbulkan praduga ya. Karena kan selama ini kalau saya lihat ini kan silang sengketa di luar kan. Ada yang menyatakan Febri dikriminalisasi, ada yang mengunci karena BGN lah segala macam itu ya. Ada yang menyatakan ini Febri dikriminalisasi karena ada peran antar institusi, yaitu antara kepolisian dan kejaksaan. Kemudian ada juga yang menyatakan ini ada permainan oligarki hitam yang bertarung sehingga Febri jadi korban. Oleh karena itu menurut Bung Saud, apa yang harus dilakukan nih untuk menjawab semua spekulasi-spekulasi itu? Dia akan menjadi lebih pasti, dia akan menjadi berisiko lebih rendah ketika kita melihat keteraturan itu diikuti gitu. Kalau kita ambil lah, kan ada disebut seolah-olah begini loh. Apa itu? Saya kan baru ngasih makan orang untuk MBG. Di sana triliunan kok didiemin. Nah, bro tahu siapa yang ngomong gitu kan? Ya enggak? Ya kan? Saya kan mau ngasih makan orang. Kok saya di sana triliunan dibiarin? Ini cara ngomong ini logical fallacy, bro. Siapa itu, bro? Bro tahu lah siapa. Itu logical fallacy. Ulang dulu apa tadi ngomongnya gimana? Saya kan mau ngasih makan orang. Kemudian rakyat supaya cukup gizi. Kok diributin di sana orang triliunan didiamin gitu. Itu nggak begitu, hukum tuh nggak begitu. Itu logical fallacy banget itu. Jadi maksudnya gini loh. Republik ini memang ditempatkan pada posisi yang selalu mikirnya itu salah, cari pembenaran, justifikasi saja selalu. Jadi kalau kita lihat kemudian kan disebutnya gini loh, FA ini kan dinilai menyelesaikan persoalan jutaan hektar, ya kan, termasuk PKH ya? Iya, yang katanya sudah mendapat kesayangannya presiden katanya. Menurut Hotman. Ya, lawyer yang batal itu ya kan. Menurut Hotman ya, ya kan kesayangan menurut dia. Klaim. Ya, artinya mungkin dia juga udah dengar, iya, oh benar, ternyata bisa menyelamatkan dan seterusnya. Hukum nggak begitu. Hukum itu adalah kepastiannya dan hukum itu bukan tempat bargaining. Kalau Anda menyelamatkan uang, terus Anda dapat bagian, nggak boleh begitu juga kan? Bukan juga berarti kalau Anda sudah menyelamatkan, Anda boleh korupsi. Iya, nggak bisa begitu gitu loh. Itu nggak bisa begitu. Kalau nggak, kamu keluar aja, aku yang di situ gitu kan? Iya nggak? Atau bro yang di situ gitu. Bener nggak? Iya. Jadi maksud saya logical fallacy
masih ini kalau kita lihat ke depan ini masih berlangsung. Sejumlah pembenaran-pembenaran, baik itu di penyelidik, penyidik, dan penuntut kan kita harap nih hakim nggak seperti itu. Tapi kan kita tahu, orang yang menangani hakim sebelumnya kan 54 kilo juga kan dihitung kan? Iya kan? Betul. ZR kan? Itu iya. 54 kilo. Jadi orang bahkan di rumahnya hampir 1 T. Ngeri kan? Iya, orang. Jadi kita melihat, waduh, di mana-mana ternyata gitu. Nah, makanya saya katakan kembali lagi, KPK harus bisa mensupervisi itu supaya kemudian apa yang kita sebut sebagai logical fallacy di dalam menyelesaikan hukum itu bisa dibatasi. Tapi ketika kemudian KPK bagian dari pemerintah, agak sulit kita bisa menjelaskan atau menerima akal kita bahwa mereka mampu menggunakan logikalnya. Sekarang contohnya, Firly bisa diambil alih nggak sama KPK? Saya tanya sekarang. Harusnya kan? Bisa dong. Karena sudah berlarut-larut. Pertama, penegak hukum, bahkan pimpinan KPK. Sudah terpenuhi pasal 10-nya? Yes, sudah berlarut-larut. Kita tahu juga ada potensi campur tangan eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka nggak bisa melakukan itu di depan mata loh case itu. Padahal dia punya kewenangan. Oh iya. Wajib ya? Wajib. Dia berarti panggil. nanti Bung Saud kita datang ke KPK suruh minta oh iya, kasus diambil. Bisa. Ya? Kita minta diskusi apa problem. Iya. Karena kembali lagi ini menyelamatkan negeri loh. Iya. Dan kita juga nggak bisa katakanlah benci begitu aja kepada siapapun, karena dia harus bertanggung jawab. Iya. Kamu jelaskanlah di pengadilan. Itu peradilan yang free trial yang saya bilang, due process of law yang lancar dan seterusnya. Itu yang kita banyak salah, gitu kan? Dalam berpikir. Itu maksud saya. Ini harapannya adalah logical fallacy itu bisa dikurangi dan kelihatan itu kan ilmu-ilmu, aduh gimana ya berpikir logik itu gimana sih kira-kira? Jadi Bang Saud ini sedih melihat juniornya di KPK sekarang ya, karena agak ketakutan ya. Tapi memang kita maklum karena memang mereka tidak seperti dulu. Makanya di beberapa tempat saya bilang, please, ini mungkin di forum ini saya keempat kali juga ngomong. Please Pak Presiden, bikin perpu saja kembalikan KPK. Anda bisa tidur nyenyak. Nggak tiap hari juga ngomel-ngomel gitu. Tiap hari kan ngomel-ngomel tuh. Ada aja. Rakyat diusir-usir. Londo ireng. Aduh, londo ireng. Pak Presiden, jangan diusir. Gue hidup di Indonesia itu udah paling enak. Jangan diusir gue. Ya kan? Kan gitu. Oke, menarik nih analisis Bung Saud tentang kasus Firly ya. Berarti kalau begitu, kalau kita mau menyatakan ada keadilan di depan publik, maka kasus Firly juga harus segera ya, supaya orang lihat tidak ada diskriminasi ya. Oh iya maksudnya, dong. karena kan nanti orang bilang, kok kenapa kasus jaksa ini di ya, ini polisi ada, sama-sama penegak hukum. Which is itu prioritas loh. Prioritas KPK itu penegak hukum kan. Kenapa gitu. polisinya nggak bergerak? Jadi menurut Bung Saud, inilah momentum supaya kasus Firly sesegera mungkin juga agar memperlihatkan ada keadilannya. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya perlakuan yang sama dilakukan sesama penegak hukum itu, dan itu kan persoalannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK itu dibentuk karena ada dua problem di dua institusi ini. Kemudian dia dikasih lah yang disebutnya trigger mechanism, men-trigger orang, koordinasi, supervisi, memonitor semua penindakan dan pencegahan. Nah, itu kan kalau dijabarkan kan sebenarnya masih ada di konten itu, value itu masih ada di Undang-Undang 19 itu. Yang membedakan aja strukturnya aja. Kemudian mereka ada SP3. Secara umum kan cuma itu yang membedakan. Atau kalau dulu pengawas internal, sekarang jadi Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kan kita tahu kan kayak gimana. Sama dengan Kompolnas, Komjak kan gitu, mirip kan. Mereka nggak bisa panggil pimpinan. Lo gimana sih ini? Ini kamu nih, aku bicara kinerja kalian loh ini. Ini seharusnya kalau dia baca undang-undangnya kan, ya kan, Dewan Pengawas ini kan berdasarkan undang-undang yang sama. Dia bisa panggil untuk kemudian mereka mendorong supaya mereka berkinerja gitu. Jadi nggak yang saya bilang tadi itu kerja Antartika how-nya itu kan menjadi persoalan kan. Ya how-nya itu yang kemudian tidak bisa dijabarkan oleh orang-orang tertentu, terutama penegak hukum gitu. Bung Saud, kalau Bung Saud lihat apa sih sebenarnya melatar belakangi kasus FA ini ya? Kalau kita mulai coba runut tuh dari Krakatau Steel, kemudian blackout batubara, Asabri, apa sebenarnya yang terjadi di belakang ini semua, Bung Saud? Kalau saya sih melihatnya itu ada perang apa? Ada perang institusi atau apa sih? Ada perang oligarki atau apa? Kalau saya sih melihatnya gini loh, bahwa ketika seseorang harus melakukan tugasnya, dia disumpah untuk itu. Kita kan harus masuk ke detail-detail bagaimana dia harus melaksanakan tugas itu. Kalau ada potensi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan dan tidak fair, itu pengawas internalnya kan harus ngomong dong.
Sekarang potensi konflik of interest. Bro ngebayang nggak? Emas yang di dalam lemari itu berapa kali pertemuan deh? Bisa membayang nggak? Si FA ini berapa kali pertemuan dengan orang-orang yang membantu dia lah? Atau bro membayangkan nggak? Ketika kemudian jumlahnya itu untuk kasus ini sekian gram, itu kan emasnya macam-macam itu. Ada 100 gram, ada 50 gram. Itu prosesnya seperti apa? Kalau saya bilang, nggak mungkin juga tanpa komunikasi. Nah, ketika kemudian kita bicara komunikasi, itu yang di KPK, ya kan? Ada penyelidik mau naik ke atas ketemu bro, itu nggak pernah sendirian kan? Ada 3 orang kan, supaya tidak konflik of interest kan? Ada yang menemani. Ada yang menemani kan? Ada jadi saksi. Ada jadi saksi bahwa saya ketemu dia itu hanya besok saya mau operasi jantung kan, ada itu kan? Walaupun mau operasi jantung nih, udah ada sendiri. Dia nggak datang sendiri gitu loh. Detail-detail itu ada nggak di aparat penegak hukum yang lainnya sehingga kemudian dia bisa transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fair. Ada nggak mereka lakukan? Kita punya pengalaman di lapangan golf, main golf terjadi transaksi. Siapa yang mengawasin itu? Jadi saya lebih tertarik sebenarnya, Mr. Presiden harus masuk ke detail-detail itu. Menteri Anda itu harus lapor hari ini makan siang dengan siapa. Loh, kok sampai gitu? Iya, kalau nggak itu pasti setannya masuk. Detail-detail itu nggak ada. Dulu kan kita pengawas internal kenceng banget kan? Ya, jadi maksud saya sekali lagi kita pulang aja ke rumah dia intip. Iya, itu yang saya bilang. Kita tahu juga kan ajudan itu lapor deh kan. Bahkan ajudan itu tanya itu, Pak Saud kalau hari Minggu kemana aja kan? Mau reunian aja nggak boleh? Iya, entah itu pengamanan, entah itu dia curiga. Itu yang bagus kan? Iya, itu yang pas. Pas itu. Jadi maksud saya itu ada nggak? Sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa orang ketemu seseorang itu jelas. Kita sekarang dengan aset yang begitu besar di negeri ini memberi kepercayaan kepada orang tanpa kita pernah check and balance, tanpa pernah dia dikasih yang kita sebut sebagai SOP yang baik. Selama itu tidak dilakukan, ya akan terjadi, dia kan akan terjadi pada apa namanya yang disebutnya akhirnya ya manajemen itu tidak dilakukan dengan egalitarian. Ya kan, kalau tidak dilakukan egalitarian, kok menteri yang itu bisa? Di mejanya ada amplop, dikembaliin ternyata udah lewat 2 minggu, ya kan? Yang lain menteri yang lain, ternyata bisa. Terus ya. KPK menjustifikasi bilang sudah clear. Ya, tapi akhirnya walaupun ada ada pembenaran yang disebut itu udah masuk proses penyidikan, harusnya itu bisa didalami. Tapi maksud saya di case menteri yang bersangkutan itu, Menteri Kehutanan. Ya, itu bagaimana sebenarnya ketika seseorang menerima itu amplop yang by definition kan dia hari itu harus lapor ke KPK. Dan amplopnya ada isinya kan? Ya, ada, apapun isinya kan. Tapi kan yang paling aman sebenarnya langsung menolak kan. Ya kan? Nah, jadi ngapain disimpan ya? Yes, itu yang maksud saya. Detail-detail seperti itu di Republik ini nggak bisa terjadi, terlebih di penegak hukum. Mereka sangat konflik of interest. Saling yang disebut sebagai body protecting satu sama lain, saling melindungi itu nggak pernah terjadi. Jadi selalu ada pertemuan-pertemuan clandestine yang sangat rahasia, yang kemudian terjadilah transaksi-transaksi seperti itu. Dan ini jangan harap bisa benar kalau kita belum masuk ke detail itu, sebenarnya KPK di jilid 1 sampai 2, 3, 4 yang sangat detail. Ya kan? Bro udah ngalami kan? Pulang ke rumah aja jelas kemana kan? Ya. Nggak bisa keluar rumah kita. Selama di KPK kan? Ya, itu yang saya bilang, selama itu belum dilakukan, jangan harap negeri ini beres. Oke, Bung Saud, menarik tadi Anda bilang ya, masalah emas, apa yang di rumah, duit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kan itu ada penjelasan tuh dari lawyernya Don Dito yang mengklaim, lagi-lagi mengklaim bahwa katanya emas serta uang itu milik Don Dito, katanya gitu ya. Itu diperuntukkan untuk kegiatan yayasan. Menurut Bung Saud nih, apa yang harus dilakukan penyidik nih untuk mengungkap itu? Apa benar itu milik Don Dito atau sebaliknya? Ya, memang dia memang kan harus bisa memperjuangkan itu bahwa itu milik dari kliennya kan. Ya itu harus kita kan senang Pak di challenge kayak gitu. Ingat nggak Bro kalau jaksa sama ini laporan kan setiap persidangan mereka lapor ke kita waktu kita jadi pimpinan dan kita ikut juga di media bagaimana persidangan itu berlangsung, bagaimana pemimpin pasukan kita ini penyidik penuntut kita ini di challenge sama lawyer-lawyernya. Walaupun kadang ada beberapa nggak nyampe juga ke kuping kita hal-hal yang kecil-kecil, umpamanya dia dinilai abuse, nggak sopan atau segala macam dan seterusnya. Tapi yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana sebenarnya barang bukti dan kemudian itu diperdebatkan. Memang kan tempatnya di pengadilan. Nah,
memang bisa kita pahami ketika awal itu, ini sama dengan waktu mereka tanya, Bang Saud, itu kenapa nggak pakai borgol dan rompi? Saya bilang untuk orang-orang yang profile person, bisa kita bayangin, pertama itu pasti dia ngomong tuh, saya mau datang, saya mau diperiksa, tapi jangan pakai ini dong, jangan pakai ini dong, jangan dimunculkan. Ada bargaining. Ada bargain. Oke. Oh, berarti nggak adil dong, Bang. Iya, kita bisa paham di situ. Kalau ada 3 penyelidik atau 5 penyelidik, mungkin saya tidak setuju. Oh, nggak bisa, nggak adil. Tapi penyidik yang lain kadang-kadang ini juga mempengaruhi. Ya udahlah, yang penting kita bisa menyelidik dia gitu. Yeah. Nah, jadi untuk dapat gede kita korbankan dikit nggak apa-apa. Nggak adil dong Pak Saud. Enggak, nanti ke depan kita borgol dia pakai badan, pakai ini, pakai rompi gitu. Jadi ini hanya mendelay saja. Karena high profile person seperti itu, lihat aja cara turunnya, dia kan masih merasa masih jampitsus dia kan. Oke, itu nggak apa-apa. Jadi untuk mendapat sesuatu tanpa menghilangkan ini kesempatan kita untuk membawa itu ke free trial. Nah, pertanyaan Bung Abraham tadi adalah kembali lagi, kalau kita katakan bahwa bagaimana kemudian proses ini bisa dilakukan dengan fair, dengan katakan transparan mungkin, dan kemudian jelas target waktunya, itu menjadi bagian yang lebih penting menurut saya daripada sekedar kita membahas yang kecil-kecil itu loh. Aku bilang itu kecil, bro. Oke. Itu value-nya besar, nilai rupiahnya, rupiahnya gede. Tapi value-nya itu sebenarnya buat penyelidik itu udah, ya wah itu mah nanti di pengadilannya lu jelasin, jangan ngomongin di sini gitu. Okay. Tapi kan kita nggak larang juga lawyer untuk berjuang untuk ininya kan. Itulah nanti kita talent penyelidik kita itu, makanya lu hati-hati loh, jangan asal ngambil aja loh. Bisa jadi juga itu barangnya, enggak Pak, kita yakin. Penyelidik kan juga udah tahu transaksi sebelumnya. Ini masih kurang Pak, hitungan kita itu sebenarnya udah 200 kilo. Misalnya kayak gitu kan. Bisa aja kan. Nah itu artinya logika nalar argumentasi penyelidik, logika nalar argumentasi lawyer, logika nalar argumentasi dari si katakanlah si pemilik barang juga akan diperdebatkan. Dan itu yang kita harap. Hakim bisa menjelaskan itu memang barang dia. Kita kan tahu yang namanya pencucian uang itu pasti ada placement, ya kan? Terus kemudian ada pengubahan, ya kan? Terus kemudian ada yang namanya integrasi, kan begitu, yang kemudian mendirikan tukar uang, mendirikan restoran, itu kan integrating untuk kemudian dimasukkan ke bank, bahwa kemudian mulai dari placement sampai integrating sampai kemudian seterusnya tahapan pencucian uang itu udah umum kayak begitu. Supaya akhirnya nanti kelihatan bahwa uang itu uang sah, uang legal, itu dimasukkan ke bank kembali. Ya, jadi kalau saya bilang sih lawyer seperti itu nggak apa-apa, itu silakan dia. Nanti tantangan buat kita untuk membuktikan bahwa yang kami sita ini memang sebenarnya milik negara, ya kan, nanti kan diserahkan ke negara tuh, ya kan, gitu kira-kira. Oke, Bung Saud, apa sih yang paling menarik dari kasus ini kalau Bung Saud melihat pelajaran apa yang paling menarik? Iya, saya melihatnya bahwa memang by definition kan selalu korupsi itu memang power kan. Nggak mungkin orang nggak punya power korupsi gitu. Power, tend to corrupt itu yang disebutnya itu adalah memang masih benar-benar teori dasar yang nggak bisa kita hapus gitu loh. Power yang nggak bisa di-check and balance, as a simple yang saya bilang tadi itu kan, Anda mau kemana hari ini? Anda jampitsus loh, Anda mau kemana hari ini? Mau ketemu siapa? Enggak, saya di kantor aja. Iya, kita tahu Anda komunikasi clandestine dengan seseorang, kan gitu. Pastilah udah HP udah dibuka juga itu kan. Nah, maksud saya, apa yang bisa kita simpulkan dari yang terjadi di negeri kita sekarang ini? Bahwa kemudian indeks persepsi korupsi 34 itu kan gambaran banyak hal, bro. 34 itu gambaran dari banyak hal. Memalukan. Sangat memalukan. Dan bagaimana ini bisa kita angkat untuk kemudian naik, indeks persepsi korupsi bisa kita naik, itu kan banyak sekali. Even omongannya kepala negara, jadi ini nilai kan. Political economic risk consultancy itu kan, versi itu kan menghitung kepala negara. Omongannya yang begitu itu menurunkan nilai. Itu menurunkan nilai. Menurunkan nilai IPK. Iya, itu disadar nggak gitu. Makanya salah saya satu bilang, indikatornya. Iya, kan di sekelilingnya itu kan banyak orang-orang besar yang ngerti hukum. Coba baca lagi deh. 9 lembaga yang menilai kita dapat 34 itu, ya kan, mulai World Economic Forum, World Justice Project, Paritas Demokrasi, terus kemudian World Competitiveness Index, yang kompetitif kita hari ini turun, orang pindah ke Vietnam semua. Itu kan semua perilaku korup. Yang nggak pernah disadari gitu loh. Bahwa sebenarnya yang disebutnya manajemen
yang harus berkinerja bertahap dan transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan harus bisa diaudit. Kita masih bicara juga lembaga audit kita kayak gimana. Jadi ini kompleksitasnya cukup banyak. Lembaga audit kita ini kan saat ini kan belum lagi kalau kita bicara PPATK, ya kan? Dia belakangan ini nggak pernah lapor nih transaksi-transaksi yang aneh. Sebelumnya masih sering lapor tuh. Transaksi-transaksi aneh yang menurut dia, ukuran dia kan 500 juta ke atas. Nah ini kan kita nggak tahu secara serentak dari variabel 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi itu kita nggak perform di situ. Mulai polisi, jaksa, hakim, tentara, pegawai negeri. Itu kan semua bagian dari yang berkontribusi terhadap indeks persepsi korupsi itu. Bagian yang dinilai. Oh iya, pegawai negeri bilang, kami nggak bisa dong. Ya, kalau kami sendiri, ya kan itu menyangkut juga alat penegak hukum lainnya gitu. Itu sebabnya kalau kita baca sejarahnya, kenapa kemudian kita frustasi ketika reformasi datang, kita buatlah Undang-Undang 3199, kemudian di situ harus ada KPK, kemudian KPK dibentuk dia harus bisa mencek and balance dua penegak hukum yang lainnya. Begitu kita mulai naik indeks persepsi korupsi 40, kemudian oleh Jokowi diganti undang-undang itu, dan oleh Hasto juga disebutkan ada sekian US dollar masuk ke parlemen, kita nggak tahu yang nerima itu siapa, apakah yang di parlemen itu masih ada di sana mereka sekarang, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, begitulah cara kita menyelesaikan pemberantasan korupsi, baik dari sisi undang-undangnya, konstitusinya, maupun dari struktur organisasinya, maupun dari strateginya. Tetapi yang paling rusak menurut saya nilainya itu. Value ya? Iya, value yang sering kita diskusikan. Yang waktu itu kita punya 9 nilai itu. Ya. Oke, Bung Saud, apa yang Anda ingin sampaikan nih, saran terhadap kasus ini? Saya pikir kita nggak bisa berharap banyak dari pemerintahan sekarang ini, karena they're part of the problem, dia bagian dari masalah. Masih sekitar statement-statement, how-nya itu belum terjawab. Bagaimana antum menyelesaikan ini gitu, kalau teman-teman bilang gitu kan. Iya, kita tahu kita pingin begini, rakyatnya sehat, kemudian nggak ada yang kurang gizi lagi, tapi how-nya itu selalu problem. Karena orang nggak sabar. Karena how-nya tadi itu pasti akan menyangkut 4 hal. How-nya itu pasti menyangkut 4 hal. Yang disebutnya tidak transparan, auditor kita nggak mampu di sini. Akuntabel tadi itu menyangkut sebuah yang sebenarnya proses. Kita udah lihat kemarin, nggak bingung dia. Ini sesuai KUHAP nggak ini? Tiba-tiba ngelimpahkan kemana? Kan akuntabel itu proses. Kalau penindakan itu disebutnya adalah ya tentu harus sesuai KUHAP. Baru yang kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan kita nggak bisa membedakan ini konflik saya, konflik grup saya, angkatan saya, grup saya, teman saya kuliah. Kan? Kita nggak bisa di situ, nggak bisa ngebedain gitu loh. Baru kemudian yang terakhir ada yang paling berbahaya, kita nggak pernah merasakan sesuatu dengan fair. Yang due process of law itu syarat dengan 4 problem ini. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan 4 ini? Di banyak tempat saya selalu ngomong ini. Dan itu kemanapun Anda pergi, mau ke Harvard kayak kemana, business school di London kayak, pasti mereka akan bicara ini. Nah, kemudian Uni Eropa juga bicara conflict of interest. OECD memberi syarat kepada kita. Nah, sehingga kalau ini tidak dilakukan, iya, kita mungkin akan berganti dari satu presiden ke presiden lain, tetapi sebenarnya kita nggak menyelesaikan akar masalah yang kita sebut bagaimana zero tolerance itu bisa dijalankan. Selama Anda belum zero tolerance, nggak akan bisa. Zero tolerance ini akan menjadi bagian penting untuk bisa dijabarkan, termasuk tadi sesimpel seorang Jampitsus hari ini mau ketemu makan siang dengan siapa, di mana, kapan, apa yang dibicarakan. Siapa yang mendampingi. Sederhana, sesimpel as that. Kalau itu belum bisa dilakukan, termasuk menteri-menterinya Prabowo. Ketemu siapa hari ini, di mana, kapan, apa yang dibicarakan, apakah itu sesuai dengan gajinya dia, bahwa kami akan bicara pertumbuhan ekonomi sekian persen, bahwa kami menyita-nyita ini sesuai dengan apa yang terjadi. Kan tahun 2018 kita udah ingatkan, ada 3,3 juta hektar kelapa sawit problem. Itu 2000, bro sebelumnya sudah masuk, yang penyelamatan sumber daya alam. Nanti akan ada masuk jilid 2, jilid 3. Negeri ini semakin habis, bro. Kita frustasi per hari ini. Berarti kesimpulannya saya lihat apa yang Pak Saud katakan, harus ada evaluasi yang mendasar, reformasi besar-besaran terhadap value di institusi-institusi, utamanya institusi penegakan hukum ya. Iya, memang orkestrasi ini memang nggak gampang. Bro, yang lakukan waktu itu penyelamatan sumber daya alam itu ditandatangani Panglima. Bro, coba yang masih ingat ya? Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan seterusnya. Muncul di era saya ketemu 3,3 juta. Kita panggil
Biro Geospasial, lu cek ini. Kita nggak masuk wali data, Pak. Problem di wali data. Bahwa semua orang pertanian punya data, pertambangan punya data. Tidak ada single data. Itu yang mau kita mau waktu itu kan. Single. Tapi nggak selesai. Bertambah jadi 6,6. Di PKH ini katanya sekitar 6,6 lebih gitu kan. Dan kemudian kita minta itu Febri Adriansyah selesaikan sama Menteri Pertahanan. Iya kan? PKH di situ kan. Anda bisa bayangkan beratnya persoalan yang begitu besar yang sudah berlarut-larut. Tadi aku pikir you sebut namanya Febri yang juru bicara kan. Oh, juru bicara. Namanya mirip-mirip. Namanya mirip-mirip. Jadi pengacaranya. Iya, Febri bela Febri ya. Ya, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa rakyat Indonesia tetap berbahagia gitu. Wah, kok bahagia? Ya, gua gimana lagi? Indeks persepsi korupsinya gitu. Kita lihatlah sampai kemudian siapapun yang memimpin bisa mengembalikan ini menjadi lebih baik. Dan mungkin yang terpenting harus selalu ada progress report yang disampaikan oleh penyidik terhadap kasus. Yes. Nah, dari situ nanti akan ada hope. Oke. Nah, kita kan sekarang ini walaupun itu hope ya, harapan ya. Orang bilang Pak Saud ini kerjanya memberi janji aja. Ya kalau nggak ada janji kan kita pegang. Harus ada pegangan. Itu yang saya bilang KPI tadi. Oke. Luar biasa Bung Saud apa yang disampaikan, mudah-mudahan mengedukasi seluruh rakyat Indonesia sekaligus mengedukasi aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus ini, dan yang terpenting mencerahkan kita semua untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.